Saat ini di Indonesia terdapat banyak perusahaan tambang. Sejalan dengan perkembangan industri tambang, beberapa investasi asing yang bisa berjalan hingga tahap penambangan diantaranya adalah PT Freeport di Papua, Newmont di Nusa Tenggara, PT Avoset Bolang Mongondau di Sulawesi, Inco di Surawaku, dan masih banyak lagi. Sementara pemain dalam negeri ada PT Timah, Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan lain sebagainya. Jadi di industri pertambangan sendiri sebenarnya secara umum itu ada dua, yaitu tahap eksplorasi dan tahap penambangannya sendiri. Tetapi memang kadang-kadang itu sering disalah mengertikan, yang masih eksplorasi dikira sudah penambangan atau eksploitasi dan sebaliknya. Nah, eksplorasi sendiri tentunya sifatnya adalah penelitian, itu melibatkan teman-teman ahli geologi ekonomi tentunya di situ dan tidak atau sangat sedikit mempengaruhi atau mengubah keadaan lingkungan sekitarnya. Beda memang dengan tahap penambangan atau eksploitasi, di mana mau tidak mau harus ada perubahan bentang alam setelah kita ketemukan deposit yang akan kita cari tadi. Untuk industri pertambangan, peran wanita untuk berpartisipasi masih sangat lebar, baik mau pekerjaan yang terjun langsung di lapangan ataupun yang desktop work gitu ya. Kita bisa melakukan pekerjaannya sebagai misalnya GIS geologis atau sebagai data processing, atau kalau di tambangnya kita bisa sebagai resource geologis atau menghitung cadangan reserve and resource dari satu deposit, ekonomi deposit, atau bisa juga sebagai mining design. Kemudian untuk yang lainnya itu kita bisa di grid mining, di geotekniknya, atau juga bisa di metalurgis. Kemudian juga di environment, terutama di konsultan itu kebanyakan dari mereka di environment. Pada masa Orde Baru, sistem industri pertambangan dibedakan sebagai kontrak karya untuk asing dan kuasa penambangan untuk Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tidak ada lagi pembedaan. Semuanya disebut sebagai izin usaha pertambangan. Saat ini merupakan kesempatan untuk investor dalam negeri berpartisipasi. Apalagi kebutuhan dunia akan barang tambang terus meningkat, sementara suplai terbatas. Industri tambang memang industri yang padat teknologi dan padat investasi. Selain padat modal dan melibatkan teknologi tinggi, terkenal sangat berisiko tinggi. Catatan yang kita peroleh selama ini atau laporan selama ini memang tingkat keberhasilan atau sukses rasio dari sebuah industri pertambangan ataupun dalam eksplorasinya rata-rata adalah 1:100. Artinya kalau kita punya 100 proyek, satu saja yang berhasil itu sudah bagus. Memang hanya bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang punya komitmen untuk mengembangkan, untuk mengaplikasikan sistem penambangan terbaik. Berbagai hal seperti regulasi, royalti, masyarakat, dan lingkungan tentu perlu diperhatikan. Saya percaya bahwa demi semua pemangku kepentingan tadi, asalkan semua pihak itu berjalan, si penambang melakukan kegiatannya dengan praktek yang baik, semua itu bisa diselesaikan dan industri penambangannya memang menjadi lebih maju. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan tambang kelas dunia. Kini harga barang tambang semakin membaik. Kesempatan bagi pengusaha Indonesia maupun investor asing pun semakin meningkat.